Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Pernahkah kita berada di titik di mana hati begitu lelah sampai rasanya tidak ada lagi kata-kata untuk diucapkan? Mulut mungkin diam, wajah mungkin terlihat biasa, tetapi di dalam hati ada kesedihan yang terus-menerus. Ada pergumulan yang tidak semua orang mengerti. Ada luka yang tidak terlihat. Ada doa yang terus dinaikkan, tetapi jawaban Tuhan terasa belum datang. Jika pagi ini kita sedang ada di posisi itu, firman Tuhan hari ini membawa kabar penghiburan. Tuhan melihat air mata yang tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata. Sahabat terkasih, mari kita membaca bersama 1 Samuel 1 ayat 10-11. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Sahabat terkasih, kisah Hana adalah kisah tentang pergumulan yang panjang. Ia adalah seorang wanita yang hidup dengan luka besar sebelum memiliki anak. Pada zaman itu, kemandulan bukan hanya pergumulan pribadi, tetapi juga menjadi sumber tekanan sosial, rasa malu, bahkan penghinaan. Penina Maduhana terus menyakiti hatinya, hari demi hari, tahun demi tahun. Bayangkan betapa beratnya. Bukan hanya menanggung rasa sakit karena doa belum dijawab, tetapi juga harus menghadapi perkataan orang lain yang melukai. Mungkin ada yang sedang mengalami hal serupa. Bukan soal memiliki anak, bisa tentang pekerjaan, bisa tentang keluarga, bisa tentang pasangan hidup, bisa tentang pelayanan, atau pergumulan yang selama ini hanya kita dan Tuhan yang tahu. Ada kalanya yang paling menyakitkan bukan masalahnya saja, tetapi lamanya menunggu. Hana mengajarkan sesuatu yang indah. Saat hatinya hancur, ia tidak lari dari Tuhan. Ia justru datang kepada Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 10 berkata, dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana datang dengan hati yang jujur. Ia tidak pura-pura kuat. Ia tidak menutupi air matanya. Ia membawa seluruh luka, beban, dan kepedihannya kepada Tuhan. Seringkali kita merasa harus terlihat kuat. Kita berpikir iman berarti tidak boleh menangis. Tetapi Alkitab menunjukkan sesuatu yang berbeda. Iman bukan berarti tidak pernah menangis. Iman berarti tetap datang kepada Tuhan, bahkan ketika air mata mengalir. Yang indah dari kisah ini adalah, meskipun orang lain salah paham, Tuhan tetap mengerti. Bahkan Eli sempat salah menilai Hana. Ia mengira Hana sedang mabuk. Betapa menyakitkan hal itu. Saat hati sedang hancur, justru disalahpahami. Dan akhirnya Tuhan bertindak. Tuhan membuka kandungan Hana. Tuhan menjawab doanya. Tuhan memberikan seorang anak laki-laki, yaitu Samuel. Nama Samuel sendiri berkaitan dengan makna, aku telah memintanya dari Tuhan. Tetapi ada pelajaran berikutnya yang sangat dalam. Setelah menerima jawaban doa, Hana tidak menggenggam berkat itu dengan egois.
Ia menyerahkan Samuel kembali kepada Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 27-28 berkata, "Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Sahabat terkasih, ini luar biasa. Hana mengerti bahwa berkat bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Kadang kita fokus pada jawaban doa, tetapi Tuhan juga sedang membentuk hati kita selama masa penantian. Penantian tidak pernah sia-sia. Di dalam penantian, Tuhan sedang membangun iman dan karakter, mengajar kita bersandar penuh kepadanya. Mungkin pagi ini kita masih menunggu jawaban Tuhan. Mari kita ingat, Tuhan mendengar, Tuhan peduli, Tuhan bekerja. Sekalipun hari ini kita belum melihat jawaban itu, Tuhan tidak pernah terlambat. Dia bekerja pada waktu yang tepat. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Engkau adalah Tuhan yang melihat air mata kami dan mengerti isi hati kami. Hari ini kami membawa semua pergumulan, beban, luka, dan penantian kami ke hadapan-Mu. Ajari kami untuk tetap percaya, sekalipun jawaban belum kami lihat. Ajari kami untuk tetap setia berdoa, sekalipun keadaan belum berubah. Kami percaya Engkau bekerja pada waktu-Mu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, jika pagi ini kita sedang berada dalam masa penantian, mari ingatlah satu hal. Tuhan melihat setiap air mata dan mendengar setiap doa. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.